Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk sharing materi kesehatan. Pada malam hari ini malam hari ya, akan saya sampaikan sebuah materi yang penting untuk kita ketahui, yang barangkali hampir semua orang, khususnya yang sudah menginjak dewasa atau berkeluarga, pernah mengalami sakit ini. Apa itu? Yaitu sakit tipes abdominalis. Tipes yang disebabkan oleh sebuah bakteri, ya, yaitu bakteri yang bernama Salmonella typhi. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh seseorang, ya, kemudian berkembang biak dari satu atau mungkin banyak sekali, ya, melalui kotoran. Dari kotoran, kemudian melalui makanan, minuman, atau apapun yang bisa masuk ke dalam saluran cerna kita, misalnya tangan, yang kemudian di situ kotoran tersebut mengandung kuman atau bakteri tipes dan masuk ke dalam makanan, minuman, atau tangan yang kita gunakan untuk makan. Maka ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, sehingga terjadilah infeksi. Ya, dan ini akan berlangsung selama kurang lebih 10 sampai 14 hari. Artinya begini, ketika seseorang sudah terinfeksi, sudah kemasukan kuman Salmonella typhus, maka dalam waktu sekitar 2 minggu itu, 10-14 hari, baru akan muncul gejala-gejala orang yang sakit. Jadi tidak begitu masuk atau kena penyakit ini, orang tuh besoknya langsung panas, besoknya langsung mengalami gejala-gejala tipes, tidak. Tapi akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sekitar 10 hari sampai 15 hari. Dan yang paling cepat bisa terjadi dalam waktu 4 hari. Ya. Tapi rata-rata antara 10 sampai 14 hari. Itu yang terjadi pada tipes abdominalis, yaitu masa inkubasi. Ya, dikenal dengan masa inkubasi, yaitu masa timbulnya gejala setelah kuman atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Apa sih tanda-tanda orang yang terkena tipes? Yang pertama, orang yang terkena tipes dia akan mengalami demam selama kurang lebih 3 minggu. Ya, demam 3 minggu. Panas ini terjadi selama 3 minggu. Pada minggu pertama, panas terjadi berangsur-angsur. Ya, berangsur, kadang panas, kadang tidak. Ya, naik turun begitu. Pada minggu pertama. Pada minggu kedua, panas akan terjadi terus-menerus. Selama 1 minggu akan terus-menerus mengalami demam. Dan pada minggu ketiga, panas mulai turun ya, sampai mencapai kondisi suhu tubuh yang normal. Jadi kurang lebihnya akan mengalami demam itu selama 3 minggu pada orang yang terkena atau terinfeksi Salmonella typhi. Nah, gejala yang lain di samping panas atau demam, dia akan mengalami mual. Karena apa? Karena yang diserang orang yang terkena tipes adalah usus, khususnya usus halus atau saluran cerna. Ya, itu daerah yang menjadi fokus utama orang terkena tipes yang terinfeksi. Yang paling besar adalah daerah usus halus. Di samping nanti bisa terjadi komplikasi ke daerah lain, bisa menjadi meningitis kalau sampai ke otak, ya, bisa menjadi mielitis kalau sampai ke tulang dan lain sebagainya. Ya. Tapi fokus kalau tipes yang utamanya adalah dia menyerangnya adalah pada saluran cerna, khususnya usus halus. Sehingga orang yang mengalami tipes, dia karena saluran cerna yang terganggu, dia akan mengalami mual, kadang bahkan mencapai diare, dia mengalami diare karena ada gangguan peristaltik atau pergerakan usus itu menjadi semakin cepat karena di situ ada infeksi. Sehingga makanan tidak dicerna dengan baik. Bisa juga ada yang mengalami gejala karena ada gangguan di usus, dia justru tidak diare, tapi malah kembung atau obstipasi atau konstipasi, ya, sehingga tidak bisa BAB dengan lancar, dia malah sembelit. Oleh karena itu, karena gangguannya di saluran cerna, nanti akan ada bagaimana penata laksanaannya supaya tidak terjadi gangguan lebih parah, khususnya dalam hal makan. Ya. Jadi dia setelah itu dia juga akan mengalami nyeri daerah perut, terkadang yang jadi masalah juga nyeri pada ulu hati, sehingga kadang orang yang mengalami tipes tanda-tanda awal hampir seperti orang yang kena mah. Tapi nanti juga akan berkembang pada hampir seluruh area perut akan mengalami nyeri, ya, karena daerahnya yang terkena adalah daerah saluran cerna.
Kemudian tanda yang lain, dia akan mengalami anoreksia atau rasa malas untuk makan, tidak ada nafsu makan. Ya, saluran cerna, dia mengalami peradangan karena diserang oleh bakteri Salmonella virus ini, sehingga orang tersebut juga mengalami peningkatan asam lambung, ya, yang itu juga akan mempengaruhi dia nafsu makannya. Ya. Jadi orang yang kemasukan bakteri tipes ini pada awalnya asam lambung akan berusaha untuk membunuh bakteri tersebut. Tapi ada sebagian yang dia itu tidak bisa terbunuh sampai lolos, maka ini pun akan berkembang biak menjadi penyakit pada orang tersebut. Tanda yang lain adalah dia pada daerah lidah akan mengalami gambaran lidahnya kotor ya. Jadi tampak putih, kemudian bagian sampingnya ya, itu kemerahan atau hiperemesis. Tapi yang tengah tampak putih. Kemudian juga kalau dia kalau dia muntah-muntah, dia bisa mengalami gangguan misalnya dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Dehidrasi, kekurangan cairan yang berlebihan, apalagi ketika dia tidak mengimbangi diri dengan minum minuman yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Yaitu kita bisa menghitungnya dengan 30 kali berat badan. Misalnya berat badannya 50 kilo, maka 1530 kali 50, 1500 cc atau sekitar 7,5 gelas. Atau kalau dia mengalami muntah ya ditambah lagi muntahnya kira-kira berapa. Ya. Untuk gampangnya bisa 40 kali berat badan. Jadi 4 kali 50 2000 atau 2000 cc atau sekitar 10 gelas. Tentu saja ini idealnya ya. Kalau kurang dari itu, kurang-kurang sedikit tidak masalah. Tapi jangan terlalu kurang, karena apalagi kalau muntah, kalau diare tentu harus diperbanyak lagi cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, bagaimana pemeriksaannya? Maka ketika dia panas, demam seperti itu, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah dia benar-benar tipes apa tidak. Ya, dengan pemeriksaan laboratorium tentu saja. Dan teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia harus cukup istirahat. Harus bed rest total. Istirahat di tempat tidur total, tidak boleh duduk. Miring kanan boleh, miring kiri boleh. Tapi usahakan jangan duduk dulu sampai demamnya turun. Ya. Minumnya cukup. Kemudian istirahat total ini yang pertama. Istirahat total. Di tempat tidur sampai dia demamnya benar-benar turun. Nah, yaitu istirahat di tempat tidur dengan tanpa dia beraktivitas. Dia boleh duduk ketika sudah bebas panas 2 hari baru boleh duduk. Kemudian setelah bebas panas hari ke-7 boleh berdiri. Dan setelah bebas panas hari ke-10 baru dia boleh latihan untuk berjalan. Jadi bertahap sekali untuk istirahat dia, untuk pemulihan dia, untuk mengurangi bertambahnya panas. Yang jelas untuk perbaikan bagi orang yang menderita tersebut. Kemudian makanan. Makanannya yang pertama adalah dia harus makan makanan yang lunak. Ya, dengan makan bubur juruh atau bubur baning istilahnya. Nah, kalau sudah tidak panas baru boleh diberikan bubur kasar atau bubur biasa selama 2 hari. Kemudian 2 hari berikutnya nasi tim. Kemudian setelah itu baru bertahap masuk ke nasi biasa. Ini kalau sudah bebas panas. Jadi tahapan makanannya atau dietnya itu seperti itu. Kalau dalam kondisi dia masih demam, dia makannya bubur halus terus. Karena memang kondisi ususnya dalam kondisi sedang sakit. Jadi biar tidak memperberat kerja usus. Ya, di samping mempermudah pencernaan bagi saluran cerna ketika makan makanan yang halus. Kalau sudah tidak panas, baru dia makan bubur kasar selama 2 hari. Kemudian berikutnya 2 harinya bubur atau nasi tim, kemudian selanjutnya baru nasi biasa. Ya. Dan pengobatannya tentu dengan obat-obatan yang bisa Anda konsultasikan kepada tenaga medis, ya, kepada dokter keluarga Anda yang bisa Anda datangi untuk memberikan pengobatan yang tepat sesuai dengan dosis, sehingga akan lebih tepat dalam penanganan penyakit ini. Karena penyakit ini adalah
bakteri penyebabnya, maka insya Allah dengan antibiotik akan sembuh ya. Biiznillah tentu saja. Kalau ada panas ya dikasih antipiretik untuk menurunkan demam. Kalau ada rasa mual, perut nyeri di perut ya dikasih obat anti mual, anti asam lambung, karena biasanya asam lambungnya meningkat sehingga perutnya juga semakin nyeri. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang penanganan tipes abdominalis atau tipes yang menyerang perut. Mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita penerangan informasi yang bermanfaat. Cendrawasih burung Irian, terima kasih cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.